Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali kita dapat melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, yang mana kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu atau kitab yang berkaitan atau bab yang berkaitan dengan jual beli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat dari majelis ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga yang kita lakukan ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Kita juga tentunya bersalawat dari iring salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas di poin yang ke-13 dari buku ini. Yang terakhir adalah talaqi ar-rukban, mencegat pedagang yang sebelum sampai ke pasar. Telah kita jelaskan kemarin hukum-hukumnya. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di poin ke-14 dari buku yang saya pegang. Saya nggak tahu buku yang lain apakah juga demikian. Ya, di Al-Wajiz berkata muallif hafizallahu taala, bai'ul hadiri lil badi. Ya. Jual beli orang kota untuk orang desa atau pendatang. Jadi orang dari daerah, dari kampung datang ke kota untuk menjual barang dagangannya. Ya, hampir sama dengan talaqi rukban. Ya. Disebutkan dalam Ad-Durar As-Saniyah, salah satu situs fikih, disebutkan bahwa bai'ul hadir lil badi huwa an yuqaddam an yaqdumal badi awil gharibu ilal madinati liyabi'a sil'atahu bisi'ri yaumiha jahilan bisi'riha wa yaqsidahul hadiru min sukkanil madinah liyatawalla bai'aha. Syekh tidak menyebutkan definisinya di sini. Oh, ada juga beliau sebutkan wa huwa an yahmilal badawiyyu awil qurawiyyu mata'ahu ilal baladi liyabi'ahu bisi'ri yaumihi wa yarji'a fayatiyahul baladiyyu fayaqul da'hu indi liyabi'ahu ala tadrij
bi ziyadati si'rin. Yang dimaksud bai'ul hadir lil badi, jual beli orang kota untuk orang desa. Ya, orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Ya. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala, wa huwa an yahmil al-badawiyyu awil qurawiyyu mata'ahu ila baladi, yaitu seorang penduduk desa, ya, Badawi, penduduk Badui, ya, kampung, membawa barang dagangannya ke suatu kota, ke suatu daerah, ya, liyabi'ahu bisiri yaumihi, untuk dijual dengan harga pada hari tersebut. Misalkan dia datang pada hari Kamis ke Pasar Angsoduo Jambi, ya, dengan harga barang dagangan pada hari tersebut, ya, wa yarji'a, lalu dia pulang, fayatiyahul baladi, ya, lalu dia didatangi oleh pedagang yang di kota, ya, atau penduduk kota tersebut, fayaqul dha'hu indi, letakkan atau taruh barang daganganmu tersebut padaku, li'abiyahu ala tadriji, agar aku menjualnya dengan eceran, biziyadati si'rin, dengan tambahan harga, ya. Padahal yang penduduk ini dia belum tahu, yang datang tadi dia belum tahu berapa harga di pasar, ya. Belum dia sampai di pasar, dia ditemui oleh pedagang yang di kota, ya. Lalu dia ambil barang dagangan penduduk orang kampung tersebut, lalu dia jual dengan harga lebih, sementara yang tadi belum tahu nih berapa harga sesungguhnya. Misalkan dia bawa dari kampungnya tomat, datang ke pasar di Jambi, Angsa 2 lah begitu, ya. Dan si pemilik barang yang pertama tidak tahu kalau harganya mungkin sekian, ya. Harganya di pasar itu mungkin 30.000 per kilo, ya. Lalu di si penduduk yang kota tadi, penjual yang pernah, dia ambil dari si pedagang yang dari kampung, ya, dia jualkan, ya. Si pemilik barang pertama dia nggak tahu kalau harganya 30.000 per kilo, yang tahu cuma penduduk kota, pedagang yang kota tadi. Dia beli, dia jualkan, ya, sama dia 25.000, padahal kalau dia jual langsung dia dapat untung banyak, tapi dia nggak tahu, ya. Biziyadati si'rin, dengan tambahan harga, ya. Wa dzalika idrarun bi ahlil balad, ya, dan itu bisa artinya memudaratkan, menyusahkan, ya, penduduk di kota tersebut, ya. Nanti kita beri tambahan penjelasan, kita ambil di definisi yang lainnya, ya. Jual beli orang kota untuk orang desa, hampir sama dengan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Seorang pendatang dari luar kota datang ke kota untuk menjual barang dagangannya dengan harga hari itu, ya, karena dia nggak mau tahu harga pasaran, lalu didatangi oleh penduduk kota untuk mengambil alih penjualan barang tersebut. Nah,
dia menjadi perantara, agen penjualnya begitu. Dia datangi sini, saya jualkan. Ya, dia kan nggak tahu nih harganya berapa sih sesungguhnya gitu. Ya, dijualkan oleh dia dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Mungkin kalau dia jual sendiri dia bisa dapat untung banyak, tapi karena dia nggak tahu, akhirnya dijegat oleh pedagang yang di situ. Ya, jual beli seperti ini, ya, ini dilarang dalam hadis Nabi SAW. Karena penduduk kota tersebut ya memanfaatkan ketidaktahuan pendatang tadi. Dia manfaatkan tentang harga pasar sehingga bisa merugikan masyarakat atau merugikan pendatang tersebut. Ya. Mungkin harga pasarannya tomat itu 30.000 per kilo karena dia belum sampai. Ternyata si agen ini dia jual anggaplah 50.000 per kilo gitu. Ya. Sementara yang pemilik barang dia nggak tahu harga yang sesungguhnya. Ya. Dan ini memudaratkan juga masyarakat kota. Mungkin bukan begitu harganya. Gitu. Ya. Karena di sini ada memudaratkan salah satu dari kedua pihak, maka inilah illatnya atau penyebabnya kenapa jual beli ini dilarang. Ya, kalau misalkan si pemilik barang pertama apa namanya, dia tahu harganya, lalu dia serahkan kepada si yang penadah tadi, ya, itu tidak menjadi masalah. Sekarang kalau sudah jelas harganya nggak apa-apa, boleh. Sekarang ini nggak tahu harga, ya, dia nggak tahu harga yang sesungguhnya, ya. Dan ternyata jual beli ini dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis, ya. Ada hadis dari Nabi SAW dari Anas bin Malik, nah Rasulullah SAW ayyabi'a hadirun libadin. Rasulullah SAW melarang pedagang kota untuk menjualkan barang penduduk kampung. Ya, wa in kana akhahu, meskipun itu adalah saudaranya, ya, au abahu, ataupun orang tuanya, dijualkan barang saudaranya atau barang orang tua, sementara saudaranya atau orang tua tidak tahu harganya sesungguhnya. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, dari Jabir beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yabi' hadirun libadin. Janganlah pedagang kota menjualkan barang dagangan penduduk kampung, ya, pendatang. Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkanlah manusia itu, ya, diberikan rezeki oleh Allah sebagian mereka dan sebagian yang lain. Ya, biarkan pedagang itu dia mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengan dia jual barangnya sendiri. Ya. Beda halnya kalau si pedagang tadi dia memang tunjuk, ya sudah kamu jualkan punya saya. Ya. Ya. Itu lain pembahasannya. Ini dia langsung, ya, apa namanya, memperdagangkan barang orang yang pendatang
sementara si pendatang tidak tahu harga. Ya. Bahkan kesepakatan dari imam madzhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, ya, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka bersepakat yahrumu bai'ul hadir lil badi, haram, ya, haram hukumnya jual beli perantara penduduk kota untuk penduduk desa atau pendatang. Ya, ini disepakati oleh 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Berdasarkan hadis tadi, ya, maka jangan penduduk kota menjadi perantara penjualan bagi pendatang dari desa dengan cara yang bisa merugikan, ya, merugikan mekanisme pasar ataupun merugikan masyarakat. Yang jelas orang berdagang kan untuk mendapatkan untung. Jangan sampai kita menjadi penyebab pedagang itu menjadi rugi misalnya. Ya. Ya, di sini yang dijaga oleh Islam. Jangan merugikan orang lain. Ya. Ya. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Kalau misalkan transaksi ini terjadi antara penduduk desa, pedagang penduduk desa tadi, pendatang tadi dengan penduduk kota, terjadi transaksi seperti ini, maka ya akadnya sah. Ya, akad jual belinya sah. Meskipun itu dilarang sebenarnya, tapi sah akad jual belinya. Ya. Ya. Akad jual belinya sah seperti yang disebutkan dalam Ad-Durar As-Saniyah. Ya. Tetap sah akad jual belinya. Namun penjualan seperti ini tetap dilarang. Ya. Apa hikmah di balik itu? Ya. Kenapa perdagangan seperti itu dilarang? Ya, pendatang penduduk negeri, penduduk kota menjualkan barang penduduk desa. Ya, sisi pendalilannya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, anna nahya an bai'il hadiril badi huwa bima'na an-nahyu anit talaqqi rukban. Ini sama dengan yang kita bahas kemarin, bahwa larangan menjualkan barang penduduk kota untuk penduduk desa maknanya sama dengan larangan menghadang para pedagang sehingga dapat dikiaskan kepada hal tersebut. Ya. Dan di situ telah ditetapkan adanya hak khiyar, pilihan melanjutkan atau membatalkan akad. Ya, dalam kasus menghadang para pedagang. Sedangkan khiyar tidak ada kecuali pada akad yang sah. Ya. Maka larangan tersebut menunjukkan keharaman perbuatannya. Tetapi akadnya tetap sah. Ya. Kalau sudah terjadi akad antara orang yang pendatang tadi dengan yang orang yang di kota misalkan, maka itu akadnya tetap sah. Ya. Karena ya telah terjadi akad antara penduduk yang pendatang tadi dengan penjual yang di kota. Ya. Tetap sah transaksinya. Ya. Apa hikmah dari larangan tersebut kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah? Ya. Hikmah dari larangan ini, penduduk kota menjualkan barang untuk penduduk desa, ya, adalah karena penduduk desa itu yang datang dari tempat jauh,
ya. Dia jauh-jauh dari kampung halamannya, kan biasanya dia tidak mengetahui harga pasar. Saya kan begitu, ya. Dia nggak tahu harga pasar, ya. Ada dia sudah misalkan cabai sampai di pasar cuma harganya dibeli oleh kulaknya misalkan cuma 20.000 per kilo, ternyata dijual di dalam pasar lebih mahal, ya. Nah, tidak mengetahui harga pasar, maka orang yang mengetahui harga itu dilarang untuk menjualkan barang, ya, dilarang menjualkan barang untuknya, ya, agar barang yang dibawanya dapat dijual dengan harga lebih murah, ya. Di sini sebenarnya syariat Islam mempertimbangkan kemaslahatan manusia, ya, kemaslahatan manusia, agar kepentingan orang banyak itu lebih didahulukan daripada kepentingan satu orang, ya. Karena kalau pedagang yang dari kampung tadi dia menjual langsung barangnya sendiri ke pasar, maka tentu seluruh pedagang di pasar bisa mengambil manfaat, ya, dengan membeli harga yang lebih murah, ya. Kalau dia ke kulak dulu, baru si kulak masuk ke pasar, tentu akan tinggi harganya. Tapi kalau si orang yang kampung dia langsung datang langsung jual di pasar, orang yang di pasar bisa mengambil manfaat dengan harga yang stabil. Ya, kalau kulak dulu mungkin dia akan jual lebih mahal. Ya. Maka ini merugikan orang banyak. Ya. Kecuali kalau misalkan tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan si pedagang di pasar ini sudah kamu jualkan, ya, kamu jualkan barang ini di pasar, dia menjadi wakil, ya, dia menunjuk langsung, maka ini nggak jadi masalah, ya. Tapi ya si pedagang yang tadi sudah tahu, dia harus tahu harga di pasar, ya, dia harus tahu harga di pasar, ya. Sekarang ada orang datang ngambil sawitnya, tapi dia belum tahu berapa harganya di pabrik, bisa jadi lebih mahal. Tapi Ustaz, kalau si pedagang langsung punya kebun langsung ke sana, berat bagi dia, belum lagi ongkos naikinnya. Ya sudah, si petaninya, udah kamu yang kurus, ya, ya, kan begitu ya sekarangnya. Kan si pedagang itu, si petani sawit, dia kan nggak tahu sawitnya tadi dijual ke pabrik berapa, ya kan? Tahu nggak dia? Nggak tahu. Tahu. Kalau tahu, alhamdulillah, ya. Kalau tahu, yang si pengumpul itu dia dapat dari mana dia? Si pengumpul kan ada yang tukang angkutnya, ada tukang timbangnya, ya. Itu dia dapat untung dari mana? Sisiran selisih harga pabrik. 3.200. Oh, enggak jelas banget. Beda. Oh. Iya. Oh, berarti selisihnya. Jadi dia si kulak namanya. Toke. Si toke tadi dia beli ke petani 3.200. Dia beli kan? Ya. Terus nanti si tokenya ini yang jual ke pabriknya dengan 3.500. Ya nggak apa-apa, berarti jelas. Ya harganya jelas. Yang jelas harganya segitu. Berarti jual pabriknya yang beda, ya. Kalau dia jual langsung kan mungkin
Harus? Oh, iya. Berarti kan harganya jelas ya. Jadi 3.200 dari tokenya nanti dapat selisih harga dia jual di sana. Jadi si toke sebenarnya dia sudah beli nih, dia kan? Dia sudah beli barang milik petani 3.200. Berarti kan itu sudah milik dia kan? Sudah milik si toke. Ya, terus dia jual ke pabrik sekian. Yaitu aman insyaallah karena sudah jelas harganya. Nah, ya. Nah itu yang seperti itu yang merugikan petani. Ya, namanya toke untung terus. Nah, itu yang seperti ini yang harus jelas. Kalau mau jadi toke, dia yang beli ke petani, ya dia bayar, terus dia jual ke pabrik. Jadi jual dulu baru. Nah, di sini yang itu yang nggak jelas. Ya, ya itu yang nggak jelas. Ya, ya. Jadi, anu kalau jadi toke harus jelas. Toke, nih harganya saya beli sekian. Ya, sehingga barang itu sudah dibayar oleh toke. Yang jelas harganya sekian. Saya beli, terus nanti jual. Ya harus jelas harganya dulu. Kalau nggak jelas harga itu akan merugikan. Merugikan petani, kasihan. Ya. Kan jual beli itu harus jelas harga. Ya, harus jelas harganya. Nggak apa-apa nanti si tokenya dia yang jelas harga dari petani sekian, ya dia jual ke sana terserah dia. Nggak apa-apa nanti dia bayar belakangan, nggak apa-apa. Yang jelas harganya sudah jelas antara petani dengan tokenya sudah jelas. Ya, itu nggak jadi masalah di situ, insyaallah. Baik. Nah, jadi kita kembali yang tadi, ya. Kalau si pemilik sawit dia langsung, kalau dia bisa langsung jual ke pabrik, otomatis dia dapat untung lebih besar. Ya karena memang mungkin dia kesulitan, apalagi kan dia kadang kebunnya di mana? Di gunung, ya susah dia untuk ini, ya maka kalau yang di sini harus baiknya harganya harus jelas harganya. Jadi si toko itu jadi pembeli dia langsung beli. Nah, itu lebih aman daripada si tokonya dia belum sebutkan harganya berapa. Ya, nah di situ namanya kita jual beli harus jelas harga. Ya, baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, yang jelas Nabi melarang la yabiu hadirun libadin, tidak boleh ya pedagang yang di kota menjual barang dagangan pendatang. Ya. Karena di sana ada maslahatnya. Maslahatnya kalau si pendatang tersebut jual langsung di pasar, maka semua orang yang di pasar mengambil manfaat. Bisa jadi harganya lebih murah. Tapi kalau kulak dulu yang beli dari orang yang pendatang lalu si kulak dia jual ke pasar, tentu akan lebih tinggi harganya dan itu akan memudaratkan orang yang di pasar. Dan itu akan merusak harga pasar. Nah, itu ininya. Jadi artinya untuk menjaga kemaslahatan, ya kemaslahatan bersama, ya kemaslahatan bersama. Ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya mala yajuzu bai'uhu. Ya, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ya, barang-barang
yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Tentu dalam berjual beli kaum muslimin dan kaum muslim rahimani rahimakumullah itu wajib menjauhi jual beli sesuatu yang Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Ya. Dan juga wajib meninggalkan segala bentuk rekayasa atau akal-akalan untuk menghalalkannya. Contoh, orang Yahudi dilarang makan lemak daging. Ya, syuhum itu dilarang oleh Allah SWT untuk orang Yahudi. Tapi dia nggak makan, dia jual. Dia jual lemak tersebut, lalu dia ambil, dia makan harganya. Ya. Jadi wajib untuk menjauhi jual beli sesuatu yang Allah telah haramkan untuk diperjualbelikan. Ya. Contoh khamar, Allah telah haramkan dan haram untuk diperjualbelikan. Ya. Kemudian wajib meninggalkan segala bentuk rekayasa atau akal-akalan untuk menghalalkannya. Ya. Khamar diganti namanya dengan apa, Pak? Ya, bir non alkohol 0%. Ya. Itu kira-kira alkoholnya masih ada nggak? Ada, nggak mungkin tidak. 0% masih ada, Pak. Ya. Ya, itu sekarang ini 0%. Tetap ada alkoholnya. Ya. Kalau di situ dia harusnya itu non alkohol. Enggak usah 0%, non alkohol. Berani nggak dia tulis begitu? Hah? Nggak berani dia tulis. Berani kan masih ada. Nggak boleh diminum. Nggak boleh dijual. Ya. Kalau bis tertulis non ekonomi. Ya. Harusnya kalau minum itu non alkohol. Jangan 0%. 0% itu masih ada. Nanti. Ya. Teh. Rekayasanya ya. Teh. Jadi ada barang-barang segala yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka haram untuk dikonsumsi, haram untuk diperjualbelikan. Ya. Haram untuk diperjualbelikan. Di antara barang yang haram untuk diperjualbelikan, yang pertama khamar. Ya, khamar dan segala keturunan khamar. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat ayat surah Al-Baqarah, tatkala turun akhir-akhir ayat surah Al-Baqarah, ya. Salah satunya di situ ada ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar. Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, hurrimatit tijaratu fil khamri, telah diharamkan perdagangan dalam khamar. Dulu kan boleh, kan pengharaman khamar itu bertahap, ya, sampai diharamkan sama sekali, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti dalam hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, balagha Umar bin Khattab anna fulanan ba'a khamran. Telah sampai kepada Umar bin Khattab bahwa si fulan, ya, menjual khamar. Ya. Faqala qatalallahu fulanan. Semoga Allah membinasakan si fulan.
Alam ya'lam anna Rasulullah SAW qala qatalallahu al-yahuda. Tidakkah dia mengetahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, hurrimat alaihim syuhum, diharamkan kepada mereka lemak, ya. Ya, diharamkan atas mereka lemak-lemak bangkai. Ya, diharamkan atas mereka lemak, ya, lemak-lemak. Fajamaluha fabauha, lalu mereka mencairkannya. Ya, lemak-lemak tersebut dicairkan oleh mereka, kemudian dijualkan, direkayasa lalu dijual. Ya. Juga banyak hadis yang lainnya. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mengangkat pandangan beliau ke langit. Lalu beliau tertawa, kemudian Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi salasan. Beliau ucapkan 3 kali. Innallaha harrama alaihim suhum. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada mereka lemak, faba'uha, lalu mereka menjual, wa akalu samanaha, dan mereka makan harganya. Wa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim samanaha. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada sesuatu kaum memakan sesuatu, maka harrama alaihim samanahu. Allah mengharamkan kepada mereka harganya. Allah larang makan babi, maka tidak boleh jual beli babi. Makan kucing. Kucing halal apa haram? Haram. Berarti kalau kucing itu haram untuk dimakan, maka haram pula diperjualbelikan. Ustaz, gimana Ustaz? Kucing ini harganya sekian. Ya, itu ada kucing sampai jutaan nih harganya. Ya, gimana tuh? Karena kucing nggak boleh dimakan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ustaz, untuk merawat kucing ini kan butuh biaya. Masuk salon kucing sampai salon. Ada salon kucing, pemiliknya sendiri jarang mandi. Ya. Rambutnya disisir, pemiliknya rambutnya acak-acakan, kucingnya rapi. Ya. Allah ketika mengharamkan pada suatu kaum makan sesuatu, ya, maka Allah juga haramkan, ya, harganya. Ya. Innallaha idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihi samanahu. Allah mengharamkan harganya. Maka semua yang tidak boleh dimakan, yang haram untuk dimakan, maka haram diperjualbelikan. Tapi nanti ada rincian. Dia haram untuk dimakan, tapi ada manfaatnya. Contoh paku. Paku boleh nggak dimakan? Haram kan dimakan, mudarat. Tapi boleh nggak dijual? Boleh, karena ada manfaatnya. Ya, paham? Tidak semua tentunya sesuatu yang tidak boleh dimakan itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, ya, paku nggak boleh dimakan. Ya, tapi boleh nggak kita jual beli paku? Ya bolehlah. Ya, sayur paku. Ya, insya Allah ini ada rincian-rincian kita akan sebutkan. Yang jelas kaidah dasar, Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harganya. Ya. Rokok, ada yang jual rokok. Waduh, saat ini yang paling dagangan yang paling laris adalah rokok. Ya, dari anak SD sampai kakek-kakek beli rokok. Ya.
Ya, ada toko khusus belum, oh banyak uangnya. Rokok 36.000 satu bungkus, 36.000. Itu perdagangan yang menggiurkan tuh rokok. Coba kalau ada warung tidak ada jual rokok, kelihatan warungnya sepi. Ya. Sekarang Majelis Ulama keluarkan fatwa, rokok itu haram, ya kan? Ya. Majelis Ulama Indonesia kan ngeluarin fatwa haram rokok. Ya, haram rokok itu. Itu Majelis Ulama Indonesia yang ngeluarin. Ya, meskipun setelah fatwa ini keluar ributnya. Ya, terutama yang mereka sudah terbiasa alul hisab, suka ngisap. Ya, katanya Ustaz mudarat kalau saya nggak ngisap, nggak nyambung saraf-saraf di otak saya, nggak bisa saya ngambil hukum, nggak bisa saya sampaikan baca kitab ini, nggak bisa baca kitab karena nggak connect. Ya, gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, makanya turun jadi makruh. Ya jelas haram. Ya, nah, jadi kalau Allah mengharamkan harganya, ya Allah mengharamkan untuk dikonsumsi, haram juga harganya. Ya, nanti kan kita sebutkan barang-barang yang terlarang untuk dijual. Salah satunya tadi khomer, ya khomer. Tapi nanti insya Allah ada rincian. Ya tidak semua yang dilarang untuk dikonsumsi itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya nggak boleh. Ya. Nah, ya sampai di sini dulu baru satu yaitu khomer. Dan kaitan-kaitan dengan khomer, soalnya kita nanti akan ini kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Iya. Iya. Kalau tape itu halal, boleh dimakan tape. Itu kan fermentasi juga. Tapi tape emang kalau kecuali nanti kalau tape sudah tingkatan yang memang disengaja difermentasi lagi untuk menjadi minuman keras. Ya, tape ubi, tape ketan, ya halal. Terus apa tadi? Kopi fermentasi, selama dia itu tidak masuk dalam perkara yang memabukkan, enggak apa-apa. Ya, bukan bagian dari memabukkan. Kopi difermentasi jadi apa? Jadi, kopi luwak. Ya kopi luwak tetap kopi. Sekarang ada luwak makan kopi terus keluar terus bersihkan, kan nggak ada najisnya. Dia kan cuma bentuknya, selama dikeluarnya bentuknya biji, sama gajah makan durian. Itu katanya lebih enak. Iya, gajah makan durian terus durian itu keluar utuh durian, enggak ada, ya halal, boleh dimakan kan masih durian. Ya, kopi jadi kopi ya halal, meskipun dimakan oleh apa dulu terus diproses keluar jadi kopi luwak. Selama dia itu tidak najis, ya bersih, bisa dibersihkan, maka boleh dimakan, halal. Ya, malah itu katanya lebih enak katanya. Ya, durian yang pernah ditelan oleh gajah dikeluarkan dalam bentuk durian, keluarnya masih bentuk durian, itu katanya lebih enak daripada durian yang jatuh langsung begitu katanya. Ya wallahu alam. Ya, jadi tidak semua yang difermentasi menjadi khamar. Ya sama anggur. Antum jual anggur kan difermentasi jadi khamar kan? Ya. Ya antum kan jual buah anggur, bukan jual buah khamarnya. Tapi kalau antum tahu orang beli anggur antum itu untuk dibuat khamar, maka saya tidak jual sama Anda. Ya. Kalau antum tahu, tapi antum nggak tahu, nggak bisa. Ya. Nah, sebenarnya itu dulu, Bapak itu dulu. Ya.
Ya. Oh enggak, bukan kita. Orang Yahudi yang dilarang. Kalau kita boleh. Nanti enggak enak nasi goreng Pak kalau nggak pakai itu Pak. Ya. Boleh Pak. Kaum muslimin boleh. Yang dilarang orang Yahudi. Iya. Kalau kaum muslimin boleh makan lemak, boleh. Iya. Yang tidak boleh itu yang asam urat Pak. Karena itu menambah asam urat. Iya. Boleh Pak. Kalau lemak itu boleh bagi kaum muslim boleh. Boleh. Selama bukan lemak bangkai. Ya. Lemak dari hewan yang disembelih secara halal. Sudah. Ya. Oh iya ya. Ih. Ih. Ya kalau dia namanya sama tapi ternyata itu adalah kopi, itu kan cuma penamaan saja. Boleh, nggak apa-apa. Kan kopi kan, kopi wine, kopi ini macam-macam itu. Saya nggak tahu kenapa bisa dikasih nama wine. Rasanya aja kan, tapi kan tidak ada campurannya. Oh mungkin karena rasanya. Allah alam. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa diberitahu lah yang kasih nama itu, jangan kasih nama wine lah. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya, sebenarnya ini pembohongan yang nggak boleh. Kita menjual itu ya harus memang sesuai faktanya, kenyataannya begitu. Nggak boleh kita, kalau misalkan kita jual eh, durian 10.000, ternyata yang di belakang yang mentah, yang jelek misalkan. Ya harus pedagangnya harus jujur lah. Maksudnya dia sebutkan yang sesungguhnya. Gitu. Ya. Ya itu merugikan. Ya berarti kan Nabi SAW pernah menegur sahabat yang dia menjual di atasnya bagus gandum, ternyata di bawahnya basah. Nabi masukkan tangannya, ya, man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Itu yang termasuk menipu. Allah a'lam. Nah, ya, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.